warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Sehat semuanya? Masih semangat? Iya, oke. Tepuk semangat. Oke ya. Nah, untuk mengawali awal semester, pembelajaran awal semester ya. Nah, sebelumnya kita akan membuat keyakinan kelas ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang ada di dalam kelas. Ini seluruh siswa mentaati kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati secara bersama. Nah, kesepakatan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Ya, kalau peraturan kelas itu lebih spesifik. Tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih umum. Misalnya menghormati guru, menghormati teman, ya. Terus apa lagi? Bertanggung jawab. Tidak boleh berantem, ya. Tetapi kalau keyakinan kelas ini kita buat dengan kalimat yang positif. Misalnya, jangan membuang sampah. Ya, itu kalimat negatif, tetapi kita buat kalimat positif. Kalimat negatifnya jangan membuang sampah, tapi kalimat positifnya buanglah sampah di tempatnya. Jelas ya? Oke, nah Bapak akan membagikan kertas ya. Nanti kalian usul apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Kalian tulis di dalam kertas ini, nanti kalian akan tempel di papan tulis. Semuanya akan ditempel di papan tulis. Nah, kemudian nanti kita akan bersama-sama ada yang sama, nanti kita ambil salah satu dan nanti kita akan tempelkan di kertas folio. Jelas ya? Oke, saya akan membagikan. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, not gonna give up right now. Well, I let you the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Sudah ditempel semuanya ya. Nah, kita akan bersama-sama. Nanti yang sama, nanti kita ambil salah satu dan kemudian kita tempel di kertas folio ini ya. Jelas ya? Oke. Yang pertama. Oke, menghormati guru dan teman. Oke, kita tempel sini. Terus kemudian saat jam pelajaran harus diam dan tidak boleh berisik dan tidak boleh membantah guru, ya. Cocok? Cocok. Sesuai ya? Oke. Terus kemudian harus menghormati teman atau menghormati guru, sama? Sama, kita sendirikan. Terus kemudian saat belajar tidak boleh ribut. Saat pelajaran harus diam dan tidak boleh berisik. Sama ya, kita ambil salah satu. Kemudian melaksanakan piket kelas. Belum ada ya? Oke, kita tempel di sini.
Saat belajar tidak boleh ribut. Oke, sama. Kita tempel. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Oke, boleh. Tidak ada yang sama. Oke, selanjutnya kalau guru menjelaskan kita harus diam, berarti menghormati guru ya. Oke. Terus kemudian saat belajar kita tidak boleh ribut, sama ya. Nah, kita tidak boleh ribut. Oke. Kemudian melaksanakan apa ini? Saat menjelaskan guru harus diam ya, sama. Oke. Nah, jika tidak ada guru jangan ribut. Oke, sama. Tidak apa-apa. Nah, guru harus sampah dan di sekolah, memungut sampah di sekolah. Oke, ada yang sama atau belum? Ada Pak. Di sini. Kemudian taat kepada guru, ada yang sama belum? Belum. Menghormati guru ya. Oke, nah sama. Nah, saat belajar kita harus disiplin. Ada? Oke, belum ya. Nah, kita tempel di sini. Oke. Terus kemudian menghormati kepada ibu, bapak, guru, menghormati guru dan teman ya. Sama ya. Nah, tadi ini sudah belum? Belum. Saat belajar kita tidak boleh ribut. Ya, sama ya. Nah, ribut. Oke. Nah. Oke, perhatikan. Nah, tadi kalian sudah menyampaikan kesepakatan kelas kita ya. Nah, ini Bapak ambil salah satu ya, yang paling lengkap ya. Kalau yang lainnya sudah sama. Oke. Jadi 7. Waktu jam pelajaran harus diam dan tidak boleh ribut. Oke. Setuju? Saat belajar kita harus disiplin. Bagus. Kemudian kita harus bertanggung jawab sebagai murid ya. Ini adalah 6 keyakinan kelas kita. Setuju ya? Nah, ini adalah merupakan kesepakatan kita. Bapak harapkan kita bertanggung jawab dalam melaksanakannya ya. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, nah itu saja keyakinan kelas kita yang sudah kita buat secara bersama-sama ya. Oke, untuk selanjutnya kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang ada di mengikuti diseminasi dalam ruangan ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan saya sehingga dapat mendiseminasikan pendapat budaya positif ini dalam ruangan ini, dan saya ucapkan terima kasih juga Bapak dan Ibu juga sudah hadir dalam mengikuti kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak beserta staf yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Selanjutnya sholawat serta salam kita haturkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhir zaman. Pertama-tama marilah Bapak Ibu kita langsung mulai saja diseminasi penerapan budaya positif ini. Sebelumnya saya minta maaf, saya minta izin juga
berada di depan ini. Bukannya saya mendapatkan paling ilmu baru, tidak. Kemungkinan juga Bapak dan Ibu juga sudah belajar tentang budaya positif. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, nah kalau guru itu ibaratnya seorang petani dan murid itu adalah bibit ataupun benih, sedangkan sekolah itu ibaratnya itu ladang ataupun sawah. Bibit yang kurang berkualitas ataupun kurang baik, tetapi kalau ditanam di ladang ataupun sawah yang sangat subur, yang bagus, meskipun bibit yang kurang baik juga ini akan tumbuh sangat baik juga dengan turut campur tangannya oleh Pak Tani, ya, dengan mendapatkan air yang cukup, kemudian sinar matahari, nah sehingga bibit yang kurang berkualitas ini maka akan tumbuh yang berkualitas. Begitu juga sebaliknya Bapak dan Ibu, murid meskipun kurang berkualitas tetapi berada di sekolah yang baik, maka murid yang kurang bagus juga ini akan tumbuh berkualitas juga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa guru harus membuat sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan dengan menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat lingkungan itu yang menyenangkan? Nah, salah satu cara yang kita pelajari adalah budaya positif. Nah, budaya positif itu terdiri dari beberapa materi ini yang kita akan bahas, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman penghargaan restitusi, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari ketujuh materi inilah yang kita akan bahas. Nah, kita akan berdiskusi untuk kedepannya. Terus kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip terdiferensiasi. Terdiferensiasi ini maksudnya adalah kita memahami karakteristik siswa. Kita paham bahwa karakter siswa itu berbeda-beda. Kita tidak bisa samakan antara murid satu dengan murid yang lainnya. Bahwa anak itu memiliki keunikan tersendiri. Nah, dengan harapan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila ini terdiri adalah beberapa elemen, diantaranya beriman, bertakwa, kepercayaan Yang Maha Esa, kebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Kemudian disiplin positif, nilai kebajikan universal. Nah, makna disiplin biasanya ini menjadi sesuatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini cenderung adanya peraturan-peraturan sehingga murid ini kalau ada peraturan itu yang merasa terkekang. Terus kemudian kekang ini harapannya ini kalau sudah terkekang karena ada peraturan kayak gini, dia itu muncul hanya pada motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu adalah motivasi dari luar, bukan dari dalam diri siswa, karena ada peraturan itu. Nah, dari budaya positif ini diharapkan adalah memunculkan dari dalam diri siswa itu adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari orang luar, dari bukan dari diri siswa. Nah, dengan motivasi intrinsik ini diharapkan adalah munculnya nilai kebajikan universal. Sifatnya bersifat positif manusia, merupakan tujuan mulia. Terus kemudian untuk kebutuhan dasar manusia ini merupakan kebutuhan dasar, yaitu adalah survival. Ini adalah merupakan kebutuhan fisiologis, bahwa kita membutuhkan makan, minum, pakaian, ya. Nah, terus kemudian love biology, yaitu adalah cinta dan kasih sayang. Kita membutuhkan cinta, kita perlu mencintai ataupun dicintai dan diterima oleh
sahabat, kawan, ataupun kawan sekelompok. Nah, ini adalah love biology, diterima dan kasih sayang. Terus kemudian adalah fun. Fun adalah ini adalah kesenangan, bahwa kita sebagai manusia pasti membutuhkan hiburan. Kita tidak hanya didiam di satu tempat saja, tidak, tetapi kita akan membutuhkan hiburan, perlu refreshing. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu kalau kita tidak pernah refreshing? Kita hanya diam aja di dalam satu lingkup aja. Nah, saya rasa itu adalah membuat kita menjadi jenuh. Nah, terus kemudian kebebasan. Kebebasan ini adalah kita bebas. Kita tidak bisa hanya hanya terkekang. Kita bebas memilih apa saja sesuai dengan kemauan kita, bukan kemauan dari orang lain, tetapi kemauan kita, apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah manusia, kebebasan, bebas memilih apa saja. Nah, terus kemudian kekuasaan. Kekuasaan ini adalah biasanya kalau murid ini dengan memiliki badan yang besar, terus kemudian ini dia tuh merasa dirinya itu paling hebat ataupun paling kuat di antara teman-teman di sekelasnya. Nah, itu adalah kekuasaan. Terus kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, ini Bapak dan Ibu, ada dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan internal. Nah, motivasi eksternal ini itu sudah biasa kita miliki. Nah, kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya Bapak kepala sekolah meminta Bapak ataupun Ibu untuk mengikuti suatu pelatihan, tetapi sebenarnya Bapak dan Ibu tidak bisa karena ketidaknyamanan Bapak dan Ibu, karena takut kena hukuman ataupun sanksi atau tidak nyaman dengan Bapak kepala sekolah, sehingga Bapak dan Ibu terpaksa untuk mengikuti suatu pelatihan itu. Itu adalah timbul karena pengaruh luar, karena eksternal. Terus kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, misalkan Bapak dan Ibu ketika sudah melakukan pelatihan, kemudian mendapatkan pujian dari Bapak kepala sekolah. Saya melakukan pelatihan ABCD agar mendapatkan pujian dari Bapak kepala sekolah. Nah, itu bukan timbul dari internal dari dalam diri Ibu, tetapi itu timbul karena ingin dipuji oleh kepala sekolah ataupun dipuji oleh orang lain. Nah, terus kemudian motivasi internal ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Maksudnya saya melakukan pelatihan itu adalah penting untuk diri saya. Nah, sehingga saya ingin melakukan pelatihan itu. Nah, sehingga itu bukan dari luar, tetapi dari dalam diri Bapak atau Ibu. Sama juga misalkan di sekolah ini memiliki peraturan bahwa masuk sekolah itu jam 7. Nah, sedangkan Ibu karena Bapak ataupun Ibu bangun kesiangan ataupun ada kegiatan lainnya sehingga tidak bisa masuk tidak bisa masuk di tepat waktu. Nah, karena ada faktor lain, itu adalah faktor eksternal. Tetapi kalaupun misalkan di dalam internal ini, ini jam 8, jam 7 harusnya masuk, berarti saya harus masuk jam 7. Nah, ini adalah motivasi internal, motivasi yang timbul berdasarkan dari dalam diri, bukan timbul dari luar. Terus kemudian, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, disiplin ini biasanya gagal karena apa? Karena ada hukuman. Karena hukuman itu adalah menyakitkan. Bagaimana kalaupun misalkan murid ketika mendapat hukuman, apa yang didapatkan pasti menurut mereka itu adalah menyakitkan. Begitu juga Bapak ataupun Ibu, ketika kita mendapatkan hukuman ataupun teguran dari Bapak kepala sekolah, menurut saya itu sakit di dalam hati. Nah, itu adalah hukuman, sanksi. Nah, terus kemudian dari hukuman itu adalah membuat kita tidak nyaman. Kemudian murid menjadi takut karena kita mendapatkan hukuman. Biasanya ini murid takut sama guru. Nah, kemudian menyembunyikan kesalahan. Nah, karena takut karena mendapatkan hukuman, biasanya murid ini cenderung dia itu ketika melakukan kesalahan itu disembunyikan. Dia tidak berkata jujur.
Terus kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan ini itu dapat dikatakan juga tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ketika kita melakukan sesuatu itu karena mendapatkan penghargaan, bukan dari dalam kemauan diri kita, bukan, tetapi karena itu adalah penghargaan. Karena maunya mendapatkan penghargaan. Kemudian dapat merusak hubungan. Merusak hubungan ini yang mendapatkan penghargaan itu biasanya hanya siswa si A, B, C saja. Sedangkan si C, D tidak pernah mendapatkan penghargaan. Nah, itulah yang membuat iri kepada siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Toh yang dapat penghargaan cuma si A, si B saja. Nah, saya tidak pernah mendapatkan. Nah, itu akan membuat iri. Begitu juga Bapak dan Ibu, ketika yang mendapatkan pujian ataupun pujian, oh ternyata misalkan Ibu Nina. Nah, Ibu Nina terus yang mendapatkan pujian. Nah, sedangkan Bu Lena, oh saya yang dapat pujian. Nah, itulah yang membuat iri. Terus kemudian mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas ini, buat apa saya melakukan sesuatu? Toh yang mendapatkan penghargaan juga misalkan si Anton, saya juga enggak. Karena apa? Kreativitas ini anak itu memiliki bakat dan minatnya itu berbeda-beda. Kita tidak bisa samakan antara murid A dan B itu kreativitasnya itu sama. Menurut kita, si Anton itu adalah memiliki kreativitas bagus. Menurut kita, tetapi menurut kita si B itu kurang bagus. Tetapi kita lihat lagi, menurut si B kreativitasnya itu juga paling sudah bagus menurut dia, bukan menurut kita. Yang kita lihat itu adalah menurut dia, menurut siswa, bukan menurut kita. Nah, inilah dari pembelajaran terdiferensiasi ini kita melihat karakteristik siswa. Karena apa? Siswa itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, kita tidak samakan. Ada yang siswa itu memiliki kecenderungan hobi dengan main musik. Ada juga siswa yang tidak suka musik. Nah, itu berbeda-beda. Makanya dari sini kita harus melihat karakteristik siswa. Terus kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini konsekuensinya stimulus respon. Misalkan ketika ada murid membawa makanan. Nah, kemudian murid itu, siswa yang tidak membawa makanan itu mengambil makanan siswa tersebut. Ya. Nah, dari itu, kemudian dari stimulus itu yang kita makan dari makanan itu, nah, responnya apa? Respon yang dilakukan berarti melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan ketika melakukan kesalahan itu? Nah, siswa berarti minta maaf kepada yang membawa makanan itu karena makanannya itu dimakan. Nah, dari stimulus respon itu adalah penguatan jangka pendek. Jangka pendek ini peran guru itu selalu memonitoring. Kita harus mengontrol bahwa murid ini ketika melakukan kesalahan kita selalu mengontrol, memonitoring. Ya, karena apa? Ketika kita siswa itu berusaha meminta maaf, tetapi terkadang dia ini hanya meminta maaf saja, tetapi apa yang dilakukan setelah minta maaf ini tidak hanya meminta maaf, tetapi dia juga melakukan tindakan-tindakan yang untuk memperbaiki kesalahannya. Terus kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, ya, karena melakukan kesalahan itu tanpa berpikir, saya langsung minta maaf, tetapi dia tidak diberikan kesempatan. Mengapa setelah saya minta maaf, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya? Nah, ini. Terus kemudian restitusi. Restitusi adalah merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini kontrol diri. Ketika kita melakukan kontrol diri maksudnya adalah ketika kita melakukan kesalahan, dia lebih cepat, lebih tanggap. Apa yang harus saya lakukan ketika saya melakukan kesalahan dan untuk memperbaiki. Fokus pemecahan masalah. Fokus pada pemecahan masalah ini, bagaimana yang harus saya lakukan ketika saya melakukan kesalahan?
Apakah saya hanya cukup untuk meminta maaf ataupun membersihkan saja? Tidak. Nah, ini. Terus kemudian menghormati dirinya dan orang lain. Menghormati dirinya itu adalah mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahannya dan menghormati orang lain. Berarti saya ketika melakukan kesalahan, saya harus lakukan apa yang perlu saya lakukan untuk menebus kesalahan-kesalahan saya. Nah, ini untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian pendekatan restitusi. Pengertian restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi beruntung untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia langsung kembali ke posisi semula. Oh, saya harus minta maaf. Saya harus melakukan atas apa yang harus saya lakukan ketika saya melakukan kesalahan. Terus kemudian kolaboratif. Kolaboratif ini adalah guru membimbing siswa, mengontrol siswa. Ketika kita, mengapa kamu melihat, kenapa kamu datang terlambat? Apa alasannya? Nah, terus untuk menebus kesalahan kamu, apa yang harus kamu lakukan agar kamu datang ke sekolah itu tidak terlambat? Yang bisa juga kita bantuan kepada saudaranya ataupun orang tuanya dengan menggunakan bisa alarm atau meminta membangunkan. Nah, ini maksudnya adalah berkolaboratif, ya. Nah, ini terus kemudian restitusi, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, inilah apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Terus bukan paksaan ini bukan dipaksa karena orang luar, kalau orang lain tidak, tetapi itu adalah inisiatif diri sendiri. Terus kemudian restitusi diri adalah cara paling baik, yaitu adalah restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan dengan sadar akan dirinya, dengan melakukan kesalahan itu dan untuk memperbaikinya. Kemudian pada fokus solusi apa yang perlu saya lakukan ketika saya melakukan kesalahan. Terus hukuman. Nah, murid sering tidak mengerjakan PR. Ini yang biasa saya alami Bapak dan Ibu. Murid itu sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita terapkan hukuman, biasanya guru menghukum murid hormat bendera 15 menit. Terus kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Itu kan hukuman. Tetapi kalau kita terapkan pada konsekuen, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat waktu istirahat. Jadi waktu istirahat siswa itu terpotong dan untuk mengerjakan PR. Kemudian guru ini tegas dalam artian ini tegas itu bukan marah, bukan, tetapi lebih bijaksana untuk mengingatkan pada peraturan yang kita sudah disepakati. Terus kemudian restitusi. Nah, restitusi ini adalah yang ketika murid sering tidak mengerjakan PR, yang dilakukan adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Terus guru menyelesaikan masalahnya, membantu menyelesaikan. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa masalahnya? Nah, itu nanti kita menggali Bapak dan Ibu, kita menggali kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah bukan kita, tetapi diri siswa sendiri yang melakukan yang menyelesaikan masalahnya. Nah, kita sebagai ini adalah sebagai pendamping dan memonitoringnya. Terus kemudian guru lebih terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi kita lebih terbuka. Terus kemudian kita juga tidak perlu memarahinya, tetapi bagaimana caranya untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Oke, posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah yang biasa kita lakukan Bapak dan Ibu. Kita ini sebagai penghukum, terus kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, terus kemudian posisi pemantau dan manajer. Nah, oke Bapak dan Ibu, ini ada suatu kasus. Posisi kontrol seperti apa yang Bapak dan Ibu terapkan ketika murid Bapak Ibu terlambat sekolah 20 menit?
Apa Bapak dan Ibu kira-kira? Bapak terapkan posisi di mana nih? Apakah menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum ya Bapak dan Ibu ya. Ini biasa juga yang kita terapkan sebagai penghukum. Nah, oke, kita akan lihat Bapak dan Ibu. Kita lihat video. Kita melihat, setelah melihat video ini ada 5 posisi kontrol. Kita akan lihat video itu. Nah, kita merenungi kita sebenarnya lebih baik mana? Apakah kita menjadi penghukum, terus kemudian sebagai teman, pembuat merasa bersalah, terus pemantau, ataupun menjadi seorang manajer? Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, Bapak dan Ibu, sudah kita tampilkan tadi 5 posisi kontrol kita. 5 posisi kontrol biasanya kita sudah menerapkan semuanya Bapak dan Ibu. Tetapi selama ini kita lebih condongnya kemana? Apakah menjadi penghukum? Penghukum ya Bapak Ibu ya. Ya, rata-rata memang seperti itu. Sebagai penghukum karena menganggap dengan penghukum ini kita mempercayai bahwa cara itu yang paling berhasil sebagai penghukum. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah ini membuat siswa ini merasa dirinya salah. Nah, ini karena gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu adalah membuat siswanya merasa bersalah. Nah, terus kemudian bapak kecewa sama kamu. Nah, jadi siswa itu juga kecewa, bersalah juga kepada guru. Sebagai teman, nah ini yang sering kita juga Bapak dan Ibu. Kita terkadang itu sebagai teman, dianggap murid, kita ini sebagai teman. Nah, efeknya dari teman kayak gini nih. Ketika pengalaman saya, ketika saya mengajar di kelas 6, waktu itu siswa itu sudah lulus masuk ke SMP dan meminta saya untuk mengajar ke SMP. Nah, padahal saya ini adalah guru SD karena di tempat saya ini kan SD dan SMP itu jadi satu. Nah, diminta untuk mengajar di SMP. Nah, terus kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan, konsekuensinya. Nah, ini adalah stimulus respon sebagai pemantau. Nah, terus kemudian yang di terakhir ini adalah harapan kita ini adalah kita sebagai manajer. Kita melihat apa kesalahannya, terus kemudian bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya. Saya pun juga
setelah mengikuti pelatihan ini baru tergerak dalam hati saya. Oh, ternyata selama ini yang saya lakukan itu adalah salah. Ketika saya sudah melihat 5 video kayak itu, oh saya mulai paham. Oh, seharusnya saya itu menempatkan posisi saya itu sebagai manajer. Karena harapannya dengan manajer ini bahwa siswa dia sadar akan kesalahannya, terus kemudian apa yang harus memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuatnya ini. Jadi setelah melihat 5 video ini, jadi apa yang Bapak lakukan untuk kedepannya ini? Apakah tetap di pembuku, membuat merasa bersalah sebagai teman? Manajer di Bapak ini Bu ya. Oke. Terus kemudian keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini pertanyaan. Nah, oke. Untuk menjawab ini, kita akan melihat beberapa pertanyaan. Mengapa kita harus menggunakan helm ketika kita berkendaraan? Apa tujuan kita menggunakan helm, Bapak dan Ibu? Supaya tidak kena tilang. Kalau kena tilang, ibu itu motivasi ekstrinsik karena pengaruh dari luar. Ya, nah. Iya, bagus Ibu. Supaya aman, biar selamat. Ya, ini. Karena tujuan memakai helm itu adalah untuk selamat. Terus kemudian, mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan? Betul, karena debu. Biar virus. Nah, itu berarti itu adalah kesehatan. Nah, terus kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Tepat waktu berarti apa? Supaya tidak takut. Ibu ini sering kena takut. Ya, nah ini adalah, nah harapannya ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, bukan dari ekstrinsik. Yang kita harapkan dari budaya positif ini adalah kita membuat yang kita lakukan itu adalah berdasarkan dari hati, dari dalam hati, bukan dari pengaruh ataupun dari pengaruh dari luar. Ya? Oke, nah ini adalah perbedaannya Bapak dan Ibu antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini adalah peraturan lebih spesifik. Tetapi kalau keyakinan kelas ini adalah lebih universal, lebih umum, lebih abstrak. Nah, terus kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Itu adalah keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Sama juga wajib menggunakan masker. Nah, berarti itu adalah kesehatan. Terus kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu berarti adalah keselamatan. Oke, nah terus kemudian bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Nah, yang pertama ini adalah lebih abstrak, lebih umum daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih spesifik lagi. Nah, kemudian pernyataan universal, kemudian keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Misalkan jangan membuang sampah. Nah, berarti kalimat itu adalah kalimat negatif. Tetapi kalau kalimat positif adalah buanglah sampah di tempatnya. Nah, itu. Terus kemudian sedikit aja biar mudah diingat. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak. Sedikit saja agar mudah diingat. Terus kemudian semua siswa dilibatkan. Terus sesuai dengan kondisi kelas, ya sesuai dengan kondisi kelas. Kita tidak bisa samakan antara kelas 3, kelas 4, kelas 5 ini kita tidak bisa samakan. Karena yang membuat keyakinan kelas ini adalah seluruh siswa di dalam kelas itu yang terlibat. Kemudian keyakinan kelas dapat diubah
waktu ke waktu. Nah, ini tidak secara rutin terus menerus tidak, tetapi ini bisa dirubah-rubah, bisa 2 hari, ataupun 3 hari, ataupun 1 minggu. Nah, itu bisa sesuaikan dengan kondisi kelasnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas 5. Disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ini umum Bapak dan Ibu ya. Disiplin, maksudnya disiplin waktu yang seperti apa? Nah, berarti ini datang tepat waktu. Terus kemudian pulang juga tepat waktu. Kemudian istirahat juga dengan tepat waktu. Nah, ini adalah disiplin. Terus kemudian ketika waktu ini, ketika siswa izin ke belakang, nah itu tidak bisa lama-lama, tidak boleh lama-lama. Nah, karena kita sesuaikan dengan disiplin waktu. Murid yang di dalam kelas itu yang mengetahuinya, semuanya, seluruh-beluknya semuanya. Jadi untuk kelas yang lain itu tidak tahu. Karena yang membuat keyakinan kelas ini adalah kelas yang bersangkutan. Terus berkomitmen. Nah, ini berkomitmen terhadap setiap tugas. Terus kemudian dan senantiasa membantu siapa saja, membantu guru, membantu temannya. Dalam membantu ini bukan membantu dalam suatu pekerjaan untuk menyelesaikan satu PR, sama-sama ataupun waktu pas ulangan, tidak, tetapi ini membantu dalam keseharian. Terus kemudian segitiga restitusi. Oke. Nah, segitiga restitusi ini adalah merupakan materi yang terakhir. Nah, ini adalah yang pertama, ini adalah untuk cara menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kita menanyakan terlebih dahulu. Misalkan tadi ada siswa yang terlambat ataupun berantem. Nah, kita tanyakan, mengapa kalian itu berantem? Nah, terus kemudian karena diejek, ya wajar kalau kamu diejek. Itu adalah mempertahankan harga diri kamu. Nah, oke. Ini kemudian ini jangan langsung ke validasi, tetapi menstabilkan. Ini untuk menstabilkan emosinya, biar si murid itu tidak langsung marah ataupun merenungi nasibnya atau atas kesalahan yang sudah dibuat, tidak, tetapi ini adalah untuk menstabilkan atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukannya. Nah, setelah itu kemudian baru validasi kebutuhan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu berantem. Nah, terus kemudian kalau sudah kita validasinya, cara apa yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, tidak dengan cara berantem itu. Nah, setelah itu baru kita munculkan nilai-nilai apa yang telah disepakati. Nah, ini adalah Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah cara segitiga restitusi. Ini adalah merupakan cara yang kita bisa laksanakan baik dalam di lingkungan sekolah, juga bisa kita terapkan di lingkungan di rumah. Oke, untuk memperjelas lagi langkah segitiga restitusi ini, nah, kita akan melihat lagi Bapak dan Ibu videonya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga. Kita ulang dulu ya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah.
Masa saya dituduh tukang fitnah? Ini validasi kita wajar Kak. lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu Tindakan kira-kira menanyakan sesuai dengan keyakinan. keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, nah tadi kita sudah kita melihat video tentang segitiga restitusi. Nah, oke. Segitiga restitusi adalah merupakan cara yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah, tapi tidak perlu kita memarah-marahi. Memang sulit untuk kita lakukan, tetapi kita berusaha untuk melaksanakannya. Mungkin Bapak juga sudah melakukan segitiga restitusi itu, tetapi tahapan-tahapannya itu tidak sampai ke 3 tahapan. Mungkin sampai ke menstabilkan identitas dan kemudian sampai memvalidasi. Tetapi untuk membuat keyakinannya, terkadang belum sampai ke sana. Dan saya pribadi pun pernah saya alami juga itu sampai 2 tahap saja, dan yang ketiganya itu belum. Terus kemudian yang kemarin itu juga sudah praktek juga untuk mengenai segitiga restitusi, dan saya coba memang agak sulit juga, tetapi kita juga harus berusaha semaksimal mungkin agar kedepannya ini terhadap yang kita lakukan kepada murid kita akan lebih baik lagi. Oke. Cukup sekian ya dari presentasi pemaparan budaya positif ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya juga. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya ini apakah ada pertanyaan ataupun memberikan penguatan kepada saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi? Monggo Bapak dan Ibu, kalau ada. Pak Son ada? Oke, Bu Neneng, Bu Nina, Bu Lela, Ampun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu buat Pak Suprapto ya, Bapak Ibu. Luar biasa sekali untuk ilmunya hari ini kepada kami ya Bapak Ibu, Pak Suprapto. Saya pribadi selaku guru di sini banyak mendapatkan sekali ilmu, meskipun mungkin waktunya cukup singkat ya Pak ya, tapi sangat bermanfaat sekali buat saya pribadi.
dan mudah-mudahan juga untuk Bapak Ibu yang lainnya juga. Dan di sini penyajian Pak Suprapto juga sangat luar biasa sekali menurut saya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya dengan adanya ilmu yang kami dapatkan hari ini bisa kami terapkan di sekolah kita ini, sehingga semuanya berjalan dengan baik, sebagaimana peran kita sebagai seorang guru terhadap murid, dan juga kita bisa mengontrol anak-anak kita sekalian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas memberikan penguatan untuk kita semuanya. Apa yang kita lakukan semoga memberikan yang terbaik kepada anak didik kita semuanya lah yang terlibat pada dunia pendidikan. Mungkin ada lagi Ibu? Cukup Bapak dan Ibu ya? Oke. Nah, terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan ini, yang sudah memberikan waktu di tengah kesibukan Ibu dalam menyusun perangkat pembelajaran ataupun soal-soal dan lainnya. Tapi Ibu tak semangat dalam mengikuti kegiatan diseminasi ini dalam penerapan budaya positif. Itu saja Bapak dan Ibu ya. Oke. Akhir kata, apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan Bapak dan Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.